Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sekarang kita akan bicara tentang kelor. Selamat datang di dunia perkeloran. Agenda kita ada sampai 6. Pertama, kelor mitos dan kelor ilmu, kelor untuk Indonesia sehat, budidaya kelor, pengolahan kelor, dan praktek pembuatan beberapa produk dari kelor. Bagian pertama kita akan bicara tentang dari dunia mitos ke dunia ilmu. Efek pengobatan dari kelor, medicinal effect of moringa. Dari dunia mitos, hampir di semua pelosok Nusantara ada orang yang percaya bahwa jika ada orang yang sakit dan tergeletak lama namun tidak juga meninggal, maka orang tersebut diduga memiliki kesaktian tertentu yang harus segera dilepaskan dari tubuhnya. Untuk melepas kesaktiannya tersebut, digunakan daun kelor yang disapukan ke tubuhnya sehingga dia bisa meninggal dengan tenang. Setelah itu, ketika jasadnya diurus, daun kelor juga digunakan untuk memandikan mayatnya. Di samping itu, selain untuk mengusir setan, mitosnya daun kelor juga dipercaya bisa menolak kedatangan makhluk halus. Nah, di zaman serba teknologi seperti sekarang, kadang-kadang kita masih bisa menemukan ada rumah yang di atas pintu utamanya ditaruh seikat daun kelor sebagai penolak bala. Ada juga cerita dari tetangga saya bahwa di kampungnya ada orang yang tidak berani jalan di dekat atau di bawah pohon kelor. Mendingan jalan memutar lebih jauh daripada jalan di bawah pohon kelor tersebut. Sekarang mari kita kenal kelor secara ilmiah. Di dalam dunia pengobatan Islam, kelor disebut dalam kitab At-Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab ini, yang disebut adalah minyak bahan atau minyak ben atau ben oil, digunakan bila minyak yang terbaik yaitu minyak zaitun tidak tersedia. Ben oil dalam Encyclopedia of Islamic Herbal Medicine dihasilkan dari tanaman yang bernama Moringa oleifera. Dalam kitab Perawatan Kesehatan Kuno India, Ayurveda, kelor dikatakan mampu mencegah atau mengobati sampai dengan 300 macam penyakit. Di antaranya bisa menyembuhkan asma, anemia, darah kotor, bronkitis, radang selaput lendir, sesak napas, kolera, konjungtivitis, batuk, diare, dan lain-lain sebagainya. Di dunia tumbuh-tumbuhan, kelor termasuk famili Moringaceae, genus Moringa dengan nama spesies Moringa oleifera. Kelor dikenal hampir di seluruh pelosok dunia, karena itu kelor punya banyak nama. Kelor disebut di Jawa, Bali, dan Lampung. Di Minangkabau disebut munggai, Melayu Sumatera marunggai, di Vietnam cungai, di Filipina malunggai, di Inggris disebut ben oil trees atau drumstick trees. Kelor tumbuh dalam bentuk pohon berumur panjang dengan tinggi 7-12 meter, batangnya berkayu tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar, percabangannya simpodial, arah cabang tegak dan miring. Perbanyakan batang kelor bisa melalui biji maupun stek, tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Sekarang mari kita lihat bukti-bukti ilmiah tentang kelor. Penelitian tentang kelor ada bermacam-macam. Dari International Journal of Health and Nutrition mengatakan daun kelor dapat digunakan untuk mengontrol diabetes. Di Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research mengatakan ekstrak daun kelor sangat bagus untuk mengontrol gula darah, bahkan punya kemampuan memperbaiki sel beta. Kami juga mendapat testimoni dari seorang bapak di daerah Flores sana. Itu bapak yang pakai topi hitam, setahun yang lalu dianggap sudah mati karena diabetes, kakinya sudah mau diamputasi, badannya tinggal kulit dan tulang, penglihatannya sudah mau buta. Berkat kelor sekarang ini, 7 bulan setelah kembali sehat seperti ini, dia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari British Journal of Pharmacology and Toxicology, kita mendapat kesimpulan bahwa kelor dapat menurunkan lemak. Sedangkan dari jurnal yang lain kita mendapat kesimpulan bahwa ekstrak biji kelor dapat melawan alergi. Dari Trees of Life Journal, kita menemukan bahwa
kelor mengandung sangat banyak asam amino, antioksidan, mineral, dan vitamin. Dari dalam negeri, berdasarkan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kita mendapat kesimpulan bahwa serbuk daun kelor dapat membantu mencegah penyakit jantung kardiovaskular. Dari Journal of Agriculture and Social Science, kita menemukan kesimpulan bahwa kelor akan memberikan keuntungan ekonomi dan lingkungan kalau ditanam dengan baik. Tanaman yang sangat bagus untuk agroforestry. Dari konferensi Bumi dan Ilmu Lingkungan, kita dapat kesimpulan bahwa serbuk biji kelor dapat memperbaiki mutu air buangan dan air tanah. Dan ini diperkuat dengan penelitian di dalam negeri yang mengatakan bahwa biji kelor dapat digunakan sebagai bahan aktif untuk penjernihan air, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Di samping itu juga, dari International Journal of Cell Science and Molecular Biology, kita mendapat kesimpulan bahwa kelor sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Kita juga menemukan penelitian bahwa daun dan batang kelor dapat menjadi bahan anti kanker. Penelitian yang mengatakan bahwa kelor dapat mencegah kanker ini juga dikonfirmasi oleh penelitian di Universitas 11 Maret yang menggunakan daun kelor dan menyimpulkan bahwa daun kelor dapat mencegah kanker payudara. Dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menyimpulkan bahwa kelor dapat melindungi kita dari keracunan arsenik. Dalam buku yang berjudul The Nutritional, Medicinal, and Economic Uses of Moringa oleifera, kita menemukan begitu banyak manfaat kelor untuk kesehatan manusia. Begitu juga dalam sebuah proceeding tentang Moringa oleifera, tentang Moringa Research and Development yang fokus di Asia, berisi banyak sekali penelitian tentang kelor. Kesemuanya menyimpulkan bahwa kelor adalah tanaman ajaib. Semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kelor mulai dari bunga, daun, bijinya, akarnya, getahnya, dan semuanya itu memberikan kemanfaatan yang besar bagi manusia. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa kelor dapat meningkatkan pertahanan alami tubuh, menyediakan nutrisi untuk otak dan mata, menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, antioksidan tinggi, mencegah penuaan dini, meningkatkan dan menormalisasi fungsi hati dan ginjal, memperbaiki sel yang rusak dan struktur sel dalam tubuh, memperbaiki dan meningkatkan sistem pencernaan, antiinflamasi alami, mencegah peradangan, meningkatkan dan menjaga sistem peredaran darah, dan masih banyak lagi hasil-hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa kelor adalah tanaman ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku semua, untuk sementara demikian dulu video bagian 1 dari kelor ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan video-video berikutnya tentang dunia perkeloran ini. Bila diperlukan, saya bisa dikontak via WA di 0877 7393 8413. Terima kasih. Wassalam.